Saya Ralf dan akan mengerjakan UAS dasar-dasar jurnalistik. Tentang resum. 1. Resum dasar-dasar jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis dalam melakukan kegiatan mencari, mengolah, dan menyimpan dan menyiarkan berita atau informasi. Di pelajaran ini ada ragam definisi jurnalistik menurut para ahli, julukan jurnalistik serta tokoh penting, dan juga mengenal karakteristik media massa dalam komunikasi massa. Untuk media massa seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial atau media online. Komunikasi massa sama ada fungsi komunikasi massa, ciri komunikasi massa, dan juga 3. Pemetaan media massa di Indomaret dari tahun 98 sampai 2017 sampai sekarang. Di tahun 98 sampai 2007 ada era kemasan media cetak. 2007 sampai 2009 media cetak bertumbangan atau tutup. 2009 sampai 2015 media digital berjaya. 2015 sampai 2017 sosial media menjadi alternatif unggulan. 2017 sampai sekarang konten agregator dan teknologi artificial intelligence mulai berkembang. Konglomerasi di Indonesia. 4. Ragam bahasa jurnalistik. Ada 1. Ekonomi kata. 2. Pembuangan kata mubazir dalam kalimat. 3. Menghindari kontaminasi. 4. Penggunaan keterangan waktu. 5. Penggunaan kata kerja transitif. 6. Penerapan ekonomi kata dan himbauan yang tepat. 7. Istilah pinjaman. 8. Sederhana. 9. Singkat. 10. Padat. Dan 11. Lugas. 12. Jelas. 13. Jernih. 14. Menarik. 15. Demokratif. Dan 16. Mengutamakan kalimat aktif. 5. Bahasa baku dan populer. Udah deh kayaknya. Sabar Gi. Bentar. Jangan diikat Mak. Udah belum ngomong. Ini terikat pada waktu deadline. Kalau kedua, Fitur News berita kisah. Fitur News ini merupakan pengembangan dan pendalaman news analisis dari sebuah strike news atau isu yang masih menjadi perhatian publik. Dan juga 3. Views. Views itu adalah pandangan merupakan suatu pendapat atau opini mengenai suatu masalah atau peristiwa. Dan juga ada in-depth news, berita mendalam, berisi tentang proses penyampaian suatu peristiwa, acara mendalam dan bentuk susunan yang menyeluruh. Habis itu ada investigasi news, berita mendalam, berasal dari bahasa Latin vertigum yang berartinya jejak kaki. Ada juga 9 organisasi nilai berita. 1. Di situ ada keberimbangan atau balance. 2. Atau ketidakberpihakan. 3. Ada keadilan. 4. Ada objektivitas. Udah cukup ya boy. Terus ada syarat nilai berita. Ada 1. Berita terjadwal atau 2. Berita incidental. Jenis berita ada strike news, feature news, and in-depth news. Nilai berita menurut pandangan modern. 1. Aktualitas, kedekatan, keterkenakan, dampak, human interest, konflik, seks, dan kemajuan. 10. Ada ragam liputan. Liputan pendek, berita pendek, liputan langsung, liputan panjang. Liputan itu ada macam-macamnya, langkah-langkah melalui peliputan. 1. Riset pendahuluan dan menentukan fokus cerita. 2. Mengumpulkan data. 3. Pengambilan foto. 4. Pengambilan video. 5. Menuliskan liputan. 6. Mengolah hasil liputan. 7. Mengubah rancangan menjadi tulisan. 13. Ada peran jurnalis dan etika jurnalisme. 1. Ada mata dan telinga masyarakat. 2. Mencatat pertama sejarah atau 3. Mencari kebenaran. 4. Menentu agenda dalam masyarakat. 5. Pengawas mereka yang berkuasa. Etika jurnalis ada berdasarkan aturan yang berlaku, berdasarkan hasil akhir, aturan emas, aturan nilai tengah Aristoteles. 4. Berita radio dan televisi. Prinsip dasar penulisan naskah berita radio. Ada easy listening, formula, keep in simple and short. Terus ketiga ada write the way you talk. 4. Satu kalimat satu napas. 5. Kejelasan makna. Prinsip ABC. 1. Akurasi. 2. Balance. 3. Clarity. Teknik penulisan ada 1. Bahasa tutur. 2. Ringkas. 3. Kalimat tidak langsung. 4. Unsur waktu. 5. Penulisan angka. 6. Mata uang. 7. Tanda kurung. 8. Atribut plus nama. 9. Tanda baca khusus. 10. Ada dash. 11. Ada huruf kapital. 15. Liputan investigasi. Ada macam-macam seperti 1. Mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. 2. Skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis.
3. Menjawab sebuah pertanyaan penting yang muncul serta memetakan persoalan dengan gamblang. 4. Menunjukkan aktor yang terlibat secara tugas dengan didukung bukti yang kuat. 5. Publik dapat memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan serta bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan investigasi. Jurnalisme warga, citizen journalist, adalah kegiatan atau praktik jurnalis dilakukan oleh orang-orang bukan jurnalis profesional atau dia praktik jurnalis yang dimaksud meliputi kegiatan pencarian, pengumpulan dan penyusunan fakta menjadi informasi atau berita. Dan juga ada bentuk aktivitas jurnalis warga. 1. Adanya partisipasi audiens. 2. Berita independen dan informasinya ditulis dalam situs web. Ketiga, partisipasi di berita situs. Keempat, tulisan ringan seperti dalam milis dan email. Kelima, situs pemancaran pribadi.